Oke, kita lanjutin ya tutorialnya. Jadi setelah kita mendapatkan ini ya data fanspage-nya yang berisi ini profile Chrome, kemudian nama fanspage dan juga ID fanspage. Ini akan kita gunakan untuk melakukan upload reels. Nah, caranya teman-teman silahkan pilih ya yang mana nama fanspage-nya. Misalkan di sini saya contohkan menggunakan fanspage belanja serba 5.000. Silahkan ini di copy dari profile Chrome sampai dengan ID. Oke, di copy, langsung kita buka sheet upload reelsnya, kemudian paste di sini. Oke, nah ini satu ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan dengan yang lainnya juga bisa. Misalkan di sini kan ada profile satu nih, tambahkan misalkan di sini juga bisa. Oke, teman, di sini contohnya saya gunakan ini saja yang profilnya default. Oke, ini saya hapus. Oke, ini berarti udah diisi. Kemudian lanjut ke pet video. Nah, pet video ini silahkan di input menggunakan pet video yang akan di upload ke halaman fanspage. Nah, kemudian untuk trim ini gunanya untuk memangkas video ya, memangkas reels apabila lebih dari 60 detik supaya reels tersebut tetap bisa di-upload ke fanspage. Ya, yes. Atau kalau nggak mau melakukan trim, silahkan gunakan note seperti ini. Oke, cuman di sini saya contohkan menggunakan trim ya, yes. Nah, kemudian untuk auto pin ini adalah auto pin komentar ya, komentar di reels ya, bisa yes atau not ya. Kalau yes ini nanti ya akan menambah apa ya, misalkan geser ya, misalkan jadi kalau yes ya, kalau yes nanti dia akan menambah beberapa detik ya, menambah waktu beberapa detik untuk melakukan switch ya dari dari fanspage sebelumnya ke fanspage yang sekarang. Misalnya fanspage sebelumnya apa ya, sepatu keren itu. Nah, kemudian fanspage yang sekarang kan saya masukkan ini belanja serba 5.000. Oke, jadi kalau ini auto pin-nya diaktifkan, maka peralihan dari sepatu keren ke belanja ini, belanja serba 5.000 ini akan menambah proses ya, akan ada proses tambahan gitulah. Nah, tapi setelah ngebuka ini, kemudian kemudian reel berikutnya adalah ini lagi, belanja serba 5.000 lagi sampai ke bawah, berarti prosesnya nggak ada lagi karena apa ya istilahnya, oke, karena sudah login lah ya, sudah switch ke belanja ini, belanja serba 5.000. Tapi kalau geser lagi misalkan ke sini lagi, baru dia menambah proses lagi. Oke, mungkin nanti lah ya sekalian prakteknya saja. Oke, kita hapus, kita lanjut ya. Ini kita pilih yes. Nah, kemudian auto IG. Nah, auto IG ini kalau teman-teman telah menautkan antara fanspage dan akun Instagram ya, silahkan gunakan yes ya. Atau kalau nggak mau atau nggak ada atau belum dihubungkan ya, silahkan diisi dengan not. Nah, kemudian jeda. Oke, jeda ini yang oke, ini penting ya karena nanti ini akan mempengaruhi kecepatan uploadnya. Oke, jadi di sini ada ini ya, ada angka 5 dan 20. Bedanya apa? Kalau 5 ini adalah waktu, ini 5 detik ya, ini adalah jeda per step. Jadi per step 5 detik.
sebelum beralih ke step berikutnya, itu dipisahkan dengan titik koma. Kemudian 20 detik ini adalah waktu tunggu maksimum untuk menunggu loading website. Jadi kalau loadingnya misalkan 10 detik, berarti kan di bawah 20 detik. Nah ini nggak akan sampai 20 detik, dia akan lebih cepat gitu. Tapi kalau seandainya loadingnya lemot lebih dari 20 detik, maka akan secara otomatis terusnya akan memaksa lanjut ke step berikutnya, atau step sebelumnya akan terskip gitu, karena lebih dari 20 detik atau batas maksimumnya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tanggal dan waktu silakan diisi kalau teman-teman ingin melakukan posting secara terjadwal ya. Jadi kalau postingnya terjadwal, tanggal harus diisi, kemudian pukul atau jam harus diisi. Formatnya harus seperti ini ya, seperti ini. Ini 22 berarti jam 10 malam, kalau jam 10 pagi berarti ya 10, seperti ini. Kita contohkan seperti ini deh ya, tanggal 28 bulan 3 tahun 2023, kemudian pukul atau jamnya jam 10 pagi atau jam 8 deh. Oke, seperti ini. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak mau melakukan postingan secara terjadwal atau pengennya secara langsung, silakan diisi 0 seperti ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian deskripsi. Nah, deskripsi di sini sebenarnya ya disesuaikan dengan kebutuhan sih ya. Di sini kan saya masukkan pakai ini, saya gunakan formula atau rumus. Di sini ada cek harga ya, kemudian saya masukkan O2, masukkan short linknya ini kan, kemudian saya gunakan enter. Nah ini teman-teman kalau ingin menambahkan enter di deskripsi itu, teman-teman silahkan gunakan ini kode ini, enter seperti ini. Hurufnya wajib kapital seperti ini ya, karena oke, jadi ini ada 2 enter yang saya gunakan ya, saya rasa bisa lebih rapi lah nantinya. Oke, kemudian ini udah enter, baru apa nih, P2 hashtag ya, hashtag. Oke, seperti ini. Ini saya coba hasilnya, jadinya kita buka di sini dah. Nah seperti ini hasilnya. Oke, cek harga, kemudian memasukkan ini short linknya sampai sini, kemudian ini nanti enter 2 kali, baru memasukkan hashtagnya apa. Oke, nah kemudian ya, kemudian ada unique. Oke, unique ini kita gunakan kalau kita ingin melakukan auto comment ya, ini auto comment. Jadi kalau auto commentnya ingin diaktifkan, silahkan diisi aja auto commentnya apa. Tapi kalau nggak ingin melakukan auto comment, silahkan diisi dengan 0 seperti ini, nanti ini. Jadi untuk auto comment ya, untuk bisa melakukan auto comment ada beberapa syarat. Ya, auto comment syarat nih, saya tulis deh, syarat auto comment. Yang pertama, upload sekarang. Oke, jadi kalau ingin melakukan auto comment, teman-teman silakan tanggal dan waktunya diisi 0 seperti ini. Kalau terjadwal, otomatis dia nggak akan bisa melakukan auto comment. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menghubungkan IG ya,
tidak menghubungkan Instagram. Oke, jadi kalau ingin melakukan auto komen, yang kedua teman-teman, untuk auto Instagramnya ini silahkan diisi not. Kalau diisi yes, dia nggak akan bisa melakukan auto komen. Tuh. Jadi isi not ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya syarat auto komen. Yang ketiga, mengisi unique unique tag atau unique text. Oke, jadi kalau ingin melakukan auto komen juga, ini uniknya silahkan diisi. Oke, jadi yang pertama ini nol ya, karena di sini postingannya terjadwal. Kemudian yang ke bawah misalkan saya isi komentarnya adalah ini sama dengan deskripsi, misalkan begini gitu. Oke, berarti untuk bagian 4 sampai ke bawah ini wajib kita masukkan unique text. Nah, unique di sini maksudnya adalah unique text yang terdapat di bagian deskripsi. Ini deskripsi. Oke, kita coba buka lagi di sini notepad. Oke, ini ya. Jadi ini kan deskripsi nih. Ini deskripsi yang saya gunakan ke postingan ini yang akan di running. Oke, jadi dari deskripsi ini ada nggak teks unik yang terdapat di dalamnya gitu. Kalau ada, kita masukkan ke dalam unik ini. Oke, jadi di deskripsi ini saya menggunakan short link. Nah, short link ini dia unik atau berbeda-beda setiap postingan. Jadi saya bisa menggunakan short link ini sebagai unik ya. Saya gunakan di sini unik adalah short link. Oke, yang bagian atas ini bisa diisi nol atau diisi sama seperti ini juga nggak masalah. Oke, jadi unik sama dengan ini ya, jadi unik sama dengan short link ya, karena short linknya setiap setiap postingan ya, setiap 1 sampai 5 ini berbeda semua gitu. Jadi saya bisa gunakan short link sebagai unik. Namun kalau teman-teman ternyata short linknya ini banyak yang sama sehingga nggak bisa dijadikan short link sebagai unik. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita bisa menggunakan kode ya, misalkan ini kita gunakan kode ya, kodenya nanti ini kita jadikan sebagai hashtag ya, supaya terlihat rapi gitu nanti. Misalkan kode 001. Oke, dari sini deh. Oke, 002 deh ya, sampai ke bawah. Nah, ini uniknya kita bikin sendiri ya, karena short linknya nggak ada. Kalau short linknya nggak unik, berarti kita bikin unik seperti ini, kode seperti ini, dan ini nanti kita sandingkan ke hashtag supaya nggak nggak terlalu kelihatan lah kalau ada uniknya seperti ini. Nah, kemudian karena uniknya di custom seperti ini, berarti kita untuk deskripsinya harus diperbarui supaya unik ini masuk ke dalam bagian deskripsi ya kan. Berarti seperti ini, kemudian kita tambah lagi dan unik. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini.
ini juga, kemudian ya, oke. Nah kalau sudah seperti ini, oke, udah aman ya, harusnya udah aman. Kemudian yang terakhir, untuk laporan kita gunakan get. Nah gunakan get seperti ini supaya nanti setelah prosesnya selesai kita tahu apakah proses uploadnya berhasil atau gagal, dan nanti akan ada keterangannya di bagian sini. Kalau nggak diisi get maka nggak akan muncul laporannya. Oke, seperti itu. Oke, sebenarnya ini udah bisa di save ya, udah bisa save. Oke, saya juga ingin menjelaskan ini deh, menjelaskan bagian unik ini. Yang bagian unik ini perlu kita isi ya, perlu kita isi kalau kita ingin melakukan auto comment, ya kan? Ini saya tulis di sini, wajib ya mengisi unit apabila melakukan apabila satu melakukan auto comment, dan yang kedua kalau kita ingin ingin mengambil detail laporan reels ya. Jadi yang pertama kalau kita ingin melakukan auto comment kita wajib mengisi unit. Kemudian kalau kita ingin mengambil detail laporan kita juga wajib mengisi unit. Untuk melakukan auto comment udah kita bahas barusan. Kemudian yang ini bagian ingin mengambil detail laporan ini apa? Nah jadi nanti setelah ini prosesnya selesai ya, dia akan ada laporan berhasil atau gagalnya di upload reelsnya. Nah, tapi untuk detailnya akan muncul di bagian laporan yang ini ya, bagian ini nanti akan muncul bagian ininya, nomornya, profil Chrome-nya, nama flashback-nya, dan yang paling penting bagian ini link reels ya, link reelsnya muncul di bagian ini. Kemudian komennya apa, kemudian laporannya, komennya ini berhasil atau enggak itu ya. Yang paling utama sebenarnya untuk mendapatkan link ini, link reels. Nah link reel ini nanti atau hasil di sini nanti ini kita bisa gunakan untuk keperluan BOM komen itu. Oke, tapi kita bahas nanti deh ya supaya nggak terlalu panjang. Oke, seperti itu deh pengantarnya. Oke, sekarang kita save dulu ya. Ini telah berhasil, udah kita setting. Oke, jadi ini ada 5 dan 5. Nah kemudian teman-teman untuk memastikan lebih aman lagi silahkan bagian ini diklik pojok sini ke blok ini kan, kemudian Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Oke, ini blok semua, kemudian klik kanan delete. Nah ini udah bersih bagian bawahnya, kemudian di save. Oke ya, ini hapusnya diklik kanan kemudian delete ya, jangan Ctrl X, klik kanan delete, maju seperti ini, udah save. Oke, kita close. Oke, sekarang kita coba jalankan toolsnya ya. Oke, udah terbuka. Oke, tadi kan yang pertama kita sudah melakukan grab and spec, kemudian sekarang kita mau nyoba upload reels. Oke, kita klik ya, enter pada keyboard seperti ini. Nah ini tadi yang saya maksud, unik ya, teks unik tadi kita perlukan kalau kita ingin melakukan auto comment dan juga ini buat laporan reels.
ya. Kalau nah ini juga teman-teman perlu perhitungan ya, apakah perlu melakukan ini atau tidak, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap waktu dalam proses uploadnya ya. Jadi kalau sekiranya teman-teman membutuhkan link daripada reels yang telah diupload, teman-teman silahkan gunakan yes. Tapi kalau tidak perlu, ya saya sarankan untuk pilih note saja supaya lebih mempercepat proses uploadnya gitu. Oke, ya disesuaikan saja dengan kebutuhannya saja lah ya. Di sini saya contohkan ini ya, kita buat laporan reelsnya. Kita pilih yes, enter. Nah setelah itu akan muncul lagi pilihan pilih baris Excelnya. Oke, kita bisa pilih semua. Dari semua tadi kan ada 5 tuh, ada 5 baris. Kita kalau pilih semua berarti 5-5-nya akan diproses gitu. Atau custom. Oke, saya contohkan di sini custom deh ya. Custom kalau semua kan tinggal diklik nih. Kalau custom ya kita bisa input secara manual, input baris Excelnya. Misalkan kita ingin testing dulu nih, kita ingin melakukan upload pada nomor 1 ya, silakan isi 1 atau 6 atau 3 seperti ini. Tapi kalau kita ingin mengisinya pakai interval, misalkan 1 sampai 3, kita klik 1 kemudian strip 3 seperti ini. Oke, kita coba 3 deh ya, seperti ini ya. Jadi nanti baris ke 1 sampai 3 yang akan diproses oleh bot ini gitu. Oke, setelah itu kita enter. Oke, kita tunggu. Nah ini ada tulisan memuat browser Chrome, berarti ini sedang loading ya untuk membuka browser Chrome pada profile default ya, profile default ini default. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Oke, nah ini kalau sudah terbuka seperti ini, biarkan saja toolsnya bekerja sendiri ya. Oke, jadi kalau seandainya terjadi error, biarkan saja karena nanti akan secara otomatis toolsnya mengatasi error tersebut secara ya otomatis lah sendiri gitu. Dan nanti kalau error juga akan muncul laporannya di Excel. Oke, nah ini otomatis mengisi. Nah, oke. Nah, ini kan. Nah, ya oke, terjadwal tadi tanggal berapa? 28, iya, sip ya. Jam 8 pagi, ya AM. Kemudian nah di sini kan jeda nih. Tanggal tadi 5 detik, maka ini menunggunya 5 detik gitu. Nah, ini proses 1 upload terjadwal nih ya. Oke, ini udah berhasil. Oke, kemudian lanjut ke nomor 2 ya, proses yang kedua. Buka lagi, kemudian oke udah nanti ini. Oke, ini langsung upload sekarang ya. Sip.
Oke, ini tadi gagal posting komentar ya. Oke, ngapa? Kita coba. Gagal komentar. Oke, coba kita cek ya. Oh, 56 yang tadi apa yang barusan ya? Nah, ini baru muncul di postingan tadi, makanya nggak kebaca kan. Coba lihat post mana yang diperbarui. Ini kan di refresh nih untuk mendapatkan ini ya, data terbaru, karena ya ini bisa nih. Oke, gagal komen semua. Oke, sepertinya ini terdapat ini deh, terdapat apa namanya, kekeliruan di settingan dataset Excel. Coba kita cek ya, tapi berhasil upload semua ya, terjadwal sekarang nih 3, tapi gagal posting komentar. Oke, kita lihat. Oke, ini ada 3 nih berhasil. Yang pertama uploadnya berhasil. Oke, untuk komentar kita lanjutkan ini aja ya, coba kita benarkan juga ke fitur berikutnya aja, ke tutorial berikutnya. Oke, sekalian kita coba apa namanya, upload reels integrasi antar Facebook dan Instagram. Oke, kita coba dulu, kita lanjut ke tutorial berikutnya.